Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang menuntut balas atas kematian adik kandungnya dengan cara hal yang tidak biasa gitu nih guys. Wah, kira-kira cara gimana ya yang akan dia lakukan? Oke, buat yang penasaran gimana sih kisahnya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul Di awal film, kita diperlihatkan sepasang muda-mudi yang diketahui bernama Edgar dan Rosalina. Malam itu Edgar meminta izin kepada Rosalina bahwa dia akan bekerja di luar kota. Mengetahui hal itu, Rosalina pun meminta jatah main-main bersama terlebih dahulu sebelum Edgar pergi dan mereka pun melakukannya sampai larut malam. Rosalina selalu berharap suatu saat nanti, Edgar bisa pulang dengan selamat dan bersamanya kembali. Kemudian di keesokan harinya, Edgar terlihat sedang menikmati sarapan bersama ayah dan juga adik laki-lakinya yang bernama Robbie. Setelah selesai dia pun langsung pamit kepada mereka. Di sini, Edgar meminta kepada Robbie untuk selalu menjaga ayahnya. Sedangkan Rosalina sendiri, dia terlihat melepas Edgar untuk berangkat ke kota. Singkatnya, setelah Edgar sampai di kota, dia terlihat langsung menuju ke sebuah kantor untuk memberikan berkas lamaran kerjanya. Beberapa saat kemudian Edgar pun bertemu dengan seorang wanita di sana yang diketahui bernama Luisa, dan ternyata Luisa ini adalah anak dari pemilik usaha yang sedang dia lamar. Luisa yang menyadari ada orang baru di sana pun langsung menegur, dan Edgar pun kemudian memberikan berkas lamarannya kepada Luisa untuk cek. Di sini Luisa pun mengatakan akan segera menghubungi Edgar jika dia diterima bekerja. Setelah mendengar hal tersebut, Edgar pun terlihat langsung pergi. Nah, di saat itu jugalah, tanpa sengaja Edgar bertemu dengan teman lamanya yang diketahui bernama Allen. Mereka pun langsung saling bertegur sapa, dan ternyata Allen sendiri juga bekerja di tempat keluarga Luisa nih guys. Mereka berdua pun saling bertukar nomor ponsel dan Allen pun langsung mengajak teman lamanya itu untuk tinggal bersama sementara waktu, sembari menunggu hasil lamaran kerjanya. Malam itu, Edgar menceritakan tentang keluarganya kepada Allen. Edgar bercerita tentang masa-masa di sekolah dulu saat bersama Allen, bahkan dia juga menceritakan tentang hubungannya dengan Rosalina. Kemudian di keesokan harinya, Edgar pun diajak Allen untuk bertemu dengan Pak Louis yang saat itu terlihat sedang berada di sawah. Di sini Allen pun menjelaskan kepada Pak Louis bahwa Edgar ini kemarin sudah memberikan berkas lamaran kerjanya kepada Luisa. Dan pada akhirnya, Pak Louis pun menerima Edgar untuk bekerja di villanya. Kemudian malam harinya, saat Edgar sedang tidur pulas, rupanya beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita cantik yang tanpa basa-basi langsung mengajak untuk main-main bersama. Namun setelah permainan selesai, Edgar pun langsung menyalakan lampu kamar dan rupanya, wanita tersebut sangat terkejut setelah mengira dia sedang main-main bersama dengan Allen. Allen pun terlihat langsung bergegas pergi dari sana. Kemudian di keesokan harinya, ketika Edgar dan Allen ini terlihat sedang menikmati kopi, ternyata datanglah wanita cantik yang semalam masuk ke kamar dan asyik bermain dengannya. Singkat cerita, Edgar yang masih menunggu panggilan kerja dari Pak Louis pun memutuskan untuk pulang dulu ke kampung halaman. Sesampainya di kampung, Edgar pun menceritakan tentang keluarga Luisa kepada sang ayah, dan di sini Edgar malah mendapat fakta yang mengejutkan.
karena sang ayah mengatakan bahwa Pak Louis ini memang memiliki sebuah villa dan seorang anak laki-laki yang bernama Leon. Dan Leonlah yang dulu pernah menjalin hubungan dengan mendiang adik perempuannya. Di sini, sang ayah hanya mengatakan bahwa Leon jugalah yang harus bertanggung jawab atas meninggoy adiknya dulu. Jadi ceritanya, karena dulu ekonomi keluarga Edgar yang kurang pun akhirnya hanya bisa pasrah dan tanpa mendapatkan keadilan. Sementara Leon sendiri sampai sekarang masih bisa bebas. Setelah mendengar itu semua, Edgar pun langsung bertekad akan menuntut balas atas meninggal adik perempuannya dulu kepada keluarga Louis Nigais. Dan kebetulan di keesokan harinya, Edgar mendapat panggilan kerja. Singkatnya, Edgar pun terlihat diantar oleh Allen menuju sebuah villa milik keluarga Louis. Sesampainya di sana, Edgar pun bertemu dengan Rowena dan Rene yang merupakan pekerja juga di villa tersebut. Setelah itu, Rene pun mengantar Edgar untuk bertemu dengan Pak Louis. Pak Louis sendiri diketahui sudah menunggu kedatangan Edgar. Di sana Pak Louis pun menjelaskan bahwa nantinya Louisa lah yang akan mengurus serta bertanggung jawab dengan villa tersebut. Dan saat Louisa menghampiri mereka, sepertinya Edgar ini terlihat curi-curi pandang kepadanya nih guys. Singkat cerita, ketika Edgar terlihat sedang bersama dengan para pekerja di sana, dia melihat Louisa lewat dengan berkuda. Shin kemudian beralih kepada Louisa yang sedang berada di kandang. Dia terlihat sedang mempersiapkan perlengkapannya untuk berkuda, namun tanpa disangka dia malah mendapat kejadian yang tidak terduga. Karena ternyata dia hampir saja akan diperkaos oleh seseorang di kandang. Tapi untungnya ada Edgar yang melihatnya, dia langsung menolong dan menghajarnya, alhasil Louisa pun kini selamat dari perlakuan bejat orang tersebut. Kemudian polisi pun berdatangan, dia berhasil menangkap dan membawanya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Setelah kejadian itu, Pak Louis langsung mengadakan acara keluarga atas selamatnya putri mereka dari kejahatan. Sementara Edgar sendiri, kini menjadi buah bibir di kalangan keluarga mereka, karena keberaniannya Edgar berhasil menyelamatkan Louis. Kemudian malam harinya, Louis terlihat minum-minum hingga teler berat, dan kebetulan Edgar yang melihatnya pun tak tega, dia mencoba menghampiri, niat hati hanya ingin menolong dan membawa ke kamarnya. Namun tanpa disangka, Louisa yang sedang teler berat pun dia mencoba merayunya, sampai pada akhirnya mereka pun main-main bersama hingga larut malam. Hingga di keesokan harinya, adik Louisa yang bernama Lika, terlihat baru saja pulang dari luar negeri, tentu hal itu membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka. Dan tak hanya itu, Lika juga terlihat menghampiri Louisa yang saat itu sedang bekerja. Melihat hal itu, Louisa pun merasa terkejut, karena Lika sendiri datang secara tiba-tiba, kemudian dia pun memperkenalkan para pegawainya, termasuk Edgar. Namun secara tiba-tiba Lika sedikit menyindir, dengan mengatakan, pantesan Louisa betah, karena di sekitarnya ada seseorang yang sangat tampan. Mendengar hal itu dia pun hanya tersenyum malu nih guys. Sementara di sisi lain, hubungan Pak Louis dengan anak pertamanya yang bernama Leon ternyata kurang harmonis, bahkan sampai saat ini Leon tidak pernah sekalipun menghubungi ayahnya, namun meski begitu Pak Louis tetap sabar dalam menyikapinya. Singkat cerita, ketika Pak Louis makan malam bersama keluarganya, dia memanggil Edgar untuk ikut gabung makan malam bersamanya. Di situ Pak Louis juga sempat menanyakan tentang dirinya. Dan tak hanya itu, karena setelah selesai Pak Louis kemudian menyuruh Edgar untuk mengirimkan pupuk ke sawahnya,
tentu hal itu pun disanggupi olehnya. Lika yang mendengarnya pun niat hati ingin ikut bersamanya, namun Louisa melarangnya, dengan alasan agar Edgar tetap fokus dalam pekerjaannya itu. Namun Lika yang memang sudah kebelet, dia sempat meraba-raba Edgar, yang saat itu sedang makan bersama. Tentu hal itu membuat Edgar semakin bingung. Rupanya tak cukup sampai di situ saja, karena di suatu hari, Lika secara diam-diam menyusup masuk ke dalam tempat kerjanya dan memperhatikan Edgar dari kejauhan, namun hal itu tak beruntung, karena selang beberapa saat, Louis datang dan mengetahui keberadaan adiknya itu. Karena merasa cemburu, Louis langsung menyuruh Lika untuk kembali ke rumahnya, dengan alasan agar tidak mengganggu Edgar dalam melakukan pekerjaannya. Bukannya pulang, Lika secara diam-diam malah masuk ke dalam mobil yang akan digunakan oleh Edgar. Tentu hal itu membuatnya terkejut. Dan tak hanya itu, Lika juga memohon kepada Edgar untuk ikut bersamanya, dengan alasan bahwa dirinya merasa jenuh ketika di rumah terus. Sampai pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk singgah ke warung makan. Mereka pun terlihat ngobrol-ngobrol bersama. Lika juga menceritakan tentang keluarganya, bahwa saat ini dia tinggal bersama kakaknya di kota Manila, karena kakaknya itu termasuk orang yang tegas sehingga membuat Lika jadi enggak betah untuk tinggal bersamanya. Dan tak hanya itu, Lika juga mengatakan siap untuk menampung Edgar di apartemennya, ketika suatu saat nanti Edgar main ke kota Manila. Kemudian setelah sampai di sana, mereka pun disambut dengan baik oleh para pekerja di sana. Sedangkan di sisi lain, ketika mereka baru saja sampai di rumah, ternyata ada Louisa yang sudah berada di sana. Ternyata Louisa ini sudah mengetahui bahwa Lika baru saja pergi bersama dengan Edgar. Menyadari hal tersebut, di sini Lika pun menjelaskan bahwa dia hanya jenuh selama ini hanya berada di rumah. Karena hal itulah, dia ikut bersama Edgar. Kemudian malam harinya, Edgar terlihat datang menemui Louisa untuk mengambil cuti selama 1 minggu. Mereka terlihat ngobrol, kemudian tanpa disangka, Louisa terlihat langsung mendekati Edgar nih guys. Jadi ternyata, Louisa ini mulai jatuh cinta pada Edgar, sampai pada akhirnya dia pun mengajak Edgar untuk main-main bersama. Singkatnya, ketika Edgar baru saja bangun dari tidurnya, ternyata sudah ada Lika yang tidur berada di sampingnya nih guys. Edgar yang kaget pun langsung menyadari bahwa Lika sedang cemburu. Karena itulah, dia terus membujuk Lika, kemudian gantian main-main bersama dengannya. Nah, setelah puas main-main bersama dengan mereka berdua, Edgar pun diam-diam keluar dari kamar kemudian mengendap-endap untuk mencari tahu tentang keberadaan Leon. Nah, di saat itulah, tanpa dia sadari Ibu Wena memergoki aksi Edgar tersebut. Dari situlah dia akhirnya mengetahui bahwa Edgar ini memiliki niat yang jahat pada keluarga mereka. Kemudian di keesokan paginya, saat Louisa baru saja terbangun, dia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Lika dengan mengatakan bahwa hari ini dia kembali ke Manila. Beberapa saat kemudian, Louisa juga terlihat mencari keberadaan Edgar, dan menurut pegawai yang lain Edgar pergi mengantarkan Lika di pagi tadi. Singkat cerita, setelah Edgar mengetahui keberadaan Leon, dia pun berniat akan pergi ke Manila dengan berbekal kartu nama milik Lika. Ternyata, Louisa sampai menghampiri Edgar sampai ke rumahnya. Di sini dia datang untuk meminta penjelasan tentang kedekatan Edgar dan Lika. Akan tetapi di sini Edgar membantah bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Lika. Dengan bujuk rayunya Edgar, alhasil Louisa pun luluh, dan pada akhirnya, mereka berdua pun langsung melakukan aksi main-main bersama. Kemudian di lain waktu, Rowena terlihat mencoba menghubungi Leon untuk mengatakan bahwa ada banyak kejadian dan perubahan di villa ini, dan itu semua terjadi setelah ada pegawai baru yang bernama Edgar. Setelah mengatakan itu semua, Rowena pun menasehati Leon agar hubungannya dengan sang ayah bisa segera membaik. Di keesokan paginya, Louisa terlihat sedang mencari keberadaan Edgar. Dia bahkan menanyakan keberadaannya Edgar kepada Rene, dan di sini Rene pun menjelaskan bahwa Edgar sudah pergi dengan membawa semua barang-barangnya. Mendengar itu semua,
Louisa pun merasa sangat kesal. Sementara di lain tempat, Edgar terlihat sangat antusias untuk menyusul dan mencari keberadaan Leon hanya dengan kartu nama Lika. Hari itu, Edgar terlihat sudah sampai di Manila nih guys. Dan dia langsung menuju ke apartemennya Lika. Di sini Lika sangat terkejut karena Edgar benar-benar datang ke tempat tinggalnya. Lika pun terlihat menyambut Edgar dengan baik. Mereka berdua terlihat saling mengobrol. Dan di sini, Edgar mengaku datang ke Manila untuk mengobati ayahnya. Mengetahui hal tersebut, Lika pun memberikan waktu kepada Edgar untuk bersamanya dalam waktu sepekan. Karena di sini Lika mengaku dia tinggal bersama dengan salah satu temannya yang bernama Mira. Setelah beberapa saat, di sini Edgar malah langsung meminta jatah kepada Lika nih guys. Dan ternyata tak cukup satu kali, dia bahkan melanjutkan untuk permainan yang kedua hingga larut malam. Kemudian setelah selesai, Lika mengatakan kepada Edgar bahwa untuk main-main dengannya, Lika memiliki aturan tersendiri. Dikarenakan saat ini dirinya memiliki teman sekamarnya yang bernama Mira. Dan tak hanya itu, Lika juga berterus terang bahwa sebenarnya dirinya juga sering main les biola bersama teman wanitanya itu. Mendengar itu semua, Edgar pun terkejut dan tidak menyangka Lika seperti itu. Namun di sisi lain hal itu tak jadi masalah baginya. Yang penting Edgar masih bisa main-main bersamanya. Dan tak hanya itu, Edgar juga dengan berani meminta pekerjaan kepadanya, mengingat Leon yang saat ini berada di Manila, karena siapa tahu dia bisa membantunya. Mendengar hal itu Lika pun merasa kasihan, kemudian dia memberikan nomor telepon milik asisten Leon bernama Reda, dan menyuruhnya untuk menemuinya. Dan tak hanya itu, Lika juga meminta kepada Edgar untuk mengaku sebagai sepupu temannya. Kemudian di keesokan harinya, Edgar terlihat menemui Reda di kantornya. Mengingat Leon yang saat ini sedang berada di luar negeri, Reda pun memberitahunya dan menanyakan mengapa Edgar membutuhkan pekerjaan ini. Edgar dengan sopan pun menjawab bahwa saat ini ayahnya sedang sakit keras, maka dari itu dirinya sangat membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Reda yang mendengarnya pun merasa iba, sampai pada akhirnya dia pun diterima kerja di perusahaan itu. Di hari pertamanya bekerja, Edgar harus mengantar sebuah paket, yang ternyata isinya adalah permen ajaib nih guys. Dia bersama temannya melakukan transaksi di luar. Kemudian setelah selesai, Edgar pun kembali ke apartemen Lika, yang ternyata saat itu Lika sedang bersama pasangannya. Mereka pun berkenalan. Sampai pada akhirnya, Lika meminta kepada Mira untuk tidak cemburu. Mira pun menjawab bahwa itu tak jadi masalah baginya. Dan tak hanya itu, Mira bahkan penasaran ingin main-main bersamanya juga. Kemudian di lain hari Reda mengajak Edgar untuk main ke sebuah bar, yang ternyata hanya untuk menikmati alunan musik di sana. Dan tak hanya itu, mereka juga terlihat minum-minum bersama, sampai tengger berat, namun tanpa dia sadari mereka malah main-main bersama hingga larut malam. Hingga di keesokan paginya Edgar menginap di rumah Reda, dan Edgar terlihat bangun lebih awal darinya. Kemudian ketika Edgar sedang membuat minuman, tanpa dia sadari ada anak buahnya Leon yang datang ke sana dan melihat keberadaan Edgar.
Karena hal itulah dia pun langsung menghubungi Leon. Singkat cerita, malam itu, Edgar terlihat akan melakukan transaksi dengan seorang wanita, namun selang beberapa saat Edgar mendapatkan telepon dari Reda yang memintanya untuk membatalkan transaksi, kemudian menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Edgar yang menyadari hal tersebut pun langsung bergegas pergi dari sana, dan ternyata memang ada 2 orang yang mengejar-ngejarnya, namun pada akhirnya, Edgar pun berhasil lolos. Kemudian langsung menuju ke apartemen milik Lika, dan sesampainya di sana, tanpa diduga Edgar malah melihat Lika dan teman kamarnya yang sedang asyik melakukan les biola. Tapi ujung-ujungnya, dia juga ikut serta dalam permainan tersebut. Kemudian setelah Edgar baru selesai mandi, tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari Reda, yang mengatakan bahwa kelompok mereka saat ini sedang dikejar oleh anggota polisi. Reda sempat mencurigai Edgar kalau dirinya seorang mata-mata, namun Edgar membantah bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan tidak mungkin juga dirinya melakukan hal itu. Apalagi Edgar adalah orang baru yang berasal dari kampung. Mendengar hal itu, Reda pun memintanya untuk segera menemui Leon, dan dia juga berjanji akan menghubunginya kembali jika nanti ada perintah dari Leon. Ternyata di balik kericuhan transaksi Edgar yang gagal, diakibatkan oleh seorang anak buah Leon yang mengkhianatinya. Setelah itu, Edgar terlihat kembali lagi ke apartemennya. Dia membawa sedik makanan untuk Lika dan juga temannya itu, namun secara diam-diam, Edgar mendapatkan servis gratis dari mereka berdua nih guys. Tapi sialnya, Reda datang mengendap-endap masuk ke dalam kamarnya, sehingga aksinya pun diketahui olehnya. Bahkan Reda juga sempat memotret foto mereka bertiga saat main-main bersama. Setelah permainan selesai, Lika meminta kepada Edgar untuk pergi dari apartemennya, namun ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang mengejarnya, sampai pada akhirnya Edgar pun berhasil ditangkap. Jadi, dialah orang yang selama ini dicari-cari oleh Edgar nih guys. Saat itu, Leon terlihat sedang mendapatkan telepon dari seseorang, dan ternyata dia mendapatkan telepon dari Lucia. Nah, Lucia sendiri ternyata sedang meminta bantuan kepada Leon untuk mencari keberadaan Edgar. Karena rupanya Lucia merasa keluarganya telah dibohongi olehnya. Beberapa saat kemudian setelah Leon selesai main-main bersama dengan Reda, dia membicarakan sosok Edgar. Leon juga menceritakan bahwa dia tadi mendapatkan telepon dari Lucia yang meminta tolong untuk mencari Edgar. Di sini Lika juga membenarkan pengaduan kakaknya kepada Leon. Tentu saja hal tersebut membuat Leon bertanya-tanya siapakah sosok Edgar sebenarnya. Kemudian di keesokan harinya, Leon mendapatkan nomor ponselnya si Allen. Di sini Allen pun menceritakan semua tentang Edgar kepada Leon. Setelah mengetahui semua informasi dari Allen, Leon pun sedikit kaget karena dia seperti mengenal nama keluarga Edgar. Dan di saat yang sama, ternyata ada Reda di sana yang menguping semua pembicaraan Leon dengan Allen. Reda sendiri setelah mengetahui itu, dia sempat bertanya-tanya apakah Edgar yang Leon maksud tadi adalah Edgar yang dia ambil fotonya di tempat tinggal Lika. Setelah itu, Reda pun langsung memberitahu Leon bahwa dia memiliki foto Edgar. Dan di lain waktu Reda pun menemui Leon untuk memberikan fotonya. Di saat itu jugalah Reda sempat bertanya kepada Leon siapa Rosalina, dan kenapa Leon mencari wanita itu. Di situ Leon hanya menjawab
karena dengan mencari Rosalinda dia akan tahu siapa sesosok Edgar yang sebenarnya. Namun setelah beberapa saat, Leon pun mulai marah kepada Reda karena dia terus bertanya-tanya tentang Rosalinda. Tapi sebenarnya, Leon sendiri selama ini hanya menganggap Reda sebagai selirnya, bahkan tidak lebih dari itu. Reda yang mendengar sendiri itu semua dari Leon pun langsung sangat kecewa. Singkatnya, di suatu hari orang suruhan Leon mendatangi rumah Rosalinda dan dia itu langsung menanyakan keberadaan dan informasi tentang Edgar. Namun tidak lama dari itu orang tersebut memberikan video Edgar yang sedang disiksa. Bahkan dengan liciknya orang itu malah mengajak Rosalinda untuk main-main bersama dengannya jika Edgar ingin aman bersamanya. Namun di lain tempat, ternyata Edgar berhasil meloloskan diri dari sergapan orang-orang itu. Kemudian Edgar terlihat menerima telepon, yang ternyata itu dari Reda. Di sini Reda memberitahu kepada Edgar bahwa orang-orang yang mengejarnya itu adalah orang suruhan Leon. Setelah itu, Reda meminta bertemu dengan Edgar di suatu tempat. Jadi ternyata Reda memberitahu alamat markasnya Leon. Dan setelah itu Edgar pun langsung menuju ke sana. Bahkan dia terlihat langsung menyerang anak buah Leon kemudian berhasil masuk di sana. Namun sayangnya, Edgar berhasil dilumpuhkan karena kalah jumlah. Singkat cerita, Leon pun langsung menginterogasi Edgar. Dia bertanya mengapa Edgar mencari keberadaannya, dan di sini, Edgar pun mulai mengatakan hal yang sebenarnya. Namun sebelum itu Leon sendiri sudah mengetahui bahwa Edgar ini ternyata adalah kakaknya dari Erlinda yang merupakan mantan kekasihnya. Mendengar itu semua, dengan rasa amarah yang memuncak Edgar pun langsung ingin menyikat Leon, bahkan di sini malah Leon sendiri yang memberikan senjata kepada Edgar. Namun sebelum itu, di sini Leon ingin Edgar mengetahui cerita yang sebenarnya yaitu tentang Erlinda dan dia. Kemudian di saat yang bersamaan, datanglah Bibi Rowena di sana. Jadi ceritanya, Bibi Rowena ini mengetahui semua tentang Erlinda. Dari situlah Bibi Rowena pun mulai menceritakan semua tentang Erlinda dan Leon yang dulunya merupakan sepasang kekasih. Di sini, dia juga mengatakan bahwa Leon sangat mencintai Erlinda, akan tetapi hubungan mereka berdua ini ditentang oleh keluarga masing-masing. Karena hubungan mereka ini terhalang oleh harta, Erlinda merupakan dari keluarga yang kurang mampu sedangkan Leon adalah anak dari orang yang kaya raya. Rupanya, hal itu tak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap menjalin hubungan, meski mereka tahu resiko yang akan dia dapatkan dari hubungan tak direstui. Hingga di suatu hari, Pak Louis memergoki Leon yang sedang bersama Erlinda. Dia sangat marah dan kecewa, bahkan Pak Louis juga berencana akan membawa Leon ke Manila. Sedangkan ayah Erlinda yang saat itu berada di sana pun, dia tak terima, dan berjanji tidak akan menerima Leon sebagai menantunya, meski dia anak dari orang kaya. Di sini Bibi Rowena pun melanjutkan tentang kebenaran hubungan Leon dan Erlinda. Pada malam hari, Bibi Rowena pergi menemui Erlinda. Dia mengatakan bahwa Leon sudah berada di Manila, dan dia juga mengetahui kalau Erlinda tengah berbadan dua. Sebelum Erlinda bundir malam itu, dia juga sempat menitipkan sebuah liontin untuk Leon. Dan benar saja Erlinda ternyata telah bundir, hal itu pun diketahui oleh ayahnya. Jadi liontin itu adalah pemberian dari Edgar untuk adiknya, yang kemudian Erlinda akan berikan kepada orang yang dia cintai. Kebenaran semua telah terungkap. Leon sendiri merasa hancur setelah mendengar kepergian Erlinda untuk selamanya. Karena hal itulah, Edgar pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia juga merasa kasihan kepada ayahnya, yang sampai saat ini belum bisa menerima kepergian Erlinda. Di situ, Edgar juga berencana akan menikahi Rosalinda, gadis desa yang tulus mencintainya.
Sementara di sisi lain, Pak Louis mendapatkan kabar dari Manila bahwa Leon kini ditangkap oleh pihak yang berwajib karena diketahui telah mengedarkan barang terlarang. Dan film pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.